Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2. Di tema 2 kita akan belajar menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita mulai dari subtema 1. Kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum belajar, jangan lupa kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka buku paketnya halaman 1. Sudah siap semuanya? Nah, di sana ada pertanyaan, tumbuhan untuk apa, anak-anak? Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Kalian garis bawah yang Bunda garis di layar ya. Manfaat tumbuhan itu ada banyak sekali. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Ada sayur, ada buah, semuanya segar dan enak. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan baku industri. Ada tanaman karet, juga getah pinus, ada juga kelapa sawit. Selain itu, kopi dan teh bisa untuk bahan baku industri. Pada gambar kita lihat ada kelapa sawit dan getah karet. Ada yang pernah melihat tanaman tersebut, anak-anak? Selanjutnya, tumbuhan sebagai peralatan rumah tangga. Dari kayu kita bisa membuat papan dan juga perabot dapur seperti meja dan almari. Juga ada rotan, kita bisa membuat kursi dan juga alat-alat lainnya. Tumbuhan kita juga bisa membuat pakaian dari kapas. Nah, seperti itu kita bisa membuat pakaian dari kapas. Lalu dari bahan linen itu juga dari serat alami. Nah, dari tanaman linen. Selain itu, tumbuhan juga bisa untuk pewarna alami. Hijau dari daun suji, warna kuning dari kunyit, lalu warna merah dari umbi bit. Itu adalah beberapa contoh. Tumbuhan juga bisa untuk tanaman kesehatan. Daun sirih bisa untuk mencegah sakit gusi dan gigi berlubang. Juga jahe juga bermanfaat untuk menyembuhkan sakit perut, mual, menghangatkan badan, dan mencegah kanker. Jika tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi anak-anak? Nah, tentunya kita kesulitan dalam hidup karena tumbuhan membantu kita memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya untuk menghibur. Siapa yang suka mendengarkan dongeng? Pasti semua suka. Kalian bisa baca Pohon Apel yang Tulus. Itu adalah contoh dongeng di halaman 2. Sebelum Bunda lanjutkan, Bunda akan memberitahu kalian macam-macam dongeng. Yang pertama adalah fabel, cerita tentang binatang. Yang kedua legenda, tentang asal-usul sesuatu tempat. Yang ketiga adalah mite atau mitos yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Nah, contohnya Nyi Loro Kidul dari Yogyakarta. Yang keempat adalah sage, menceritakan kehebatan dan kepahlawanan seseorang. Lalu ada parabel yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Kalau sudah dibuka halaman 4 ya anak-anak, kita akan menjawab pertanyaan dari dongeng yang sudah kalian baca di halaman 2 yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Pertanyaan nomor 1, siapa teman pohon apel? Ada yang tahu jawabannya? Ya, seorang anak laki-laki. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Jawabannya
Senang, pinter. Selanjutnya, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Nah, batang dan dahan untuk membuat rumah teman laki-lakinya tadi. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena temannya tidak pernah mengunjunginya lagi. Betul. Yang kelima, kenapa kok pohon apel tadi menangis, anak-anak? Karena apa? Bahagia karena bertemu temannya lagi. Selanjutnya halaman 11, cerita pengembara dan sebuah pohon. Kita kerjakan halaman 13 tentang pesan yang terkandung. Apa ya pesannya? Pesannya adalah kita tidak boleh mencela sesuatu karena semua yang diciptakan itu memberi manfaat kepada kita. Di halaman 11 itu kan pengembaranya berteduh, berarti kan pohonnya memberi manfaat. Makanya kita tidak boleh mencela. Kita lanjutkan belajar mencari pesan dari dongeng halaman 23. Nah, kita akan mencari pesan dongeng asal mula buah kelapa. Setelah kalian baca, kita cari pesannya. Yang pertama, kita akan mendapatkan akibat buruk dari melanggar janji. Yang kedua, orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain akan dihargai. Itu Bunda sudah garis bawah pesan yang terdapat dalam dongeng. Lalu buku paket halaman 30 kita belajar mencari tokoh dan karakter dari dongeng di halaman 30. Nah, Bunda sudah tuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Lalu halaman 47 kita akan mencari pesan pada dongeng petani yang baik hati. Pesannya apa sayang? Kebaikan dan ketulusan akan mendapatkan hasil kebaikan yang tidak disangka-sangka. Di halaman 45 di dongeng tersebut. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar ya sayang. Jangan lupa kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Sampai jumpa.